Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS bab 3 tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, silakan kalian perhatikan tayangan ini yang menunjukkan perkebunan kakao atau coklat yang ada di Indonesia. Tayangan ini menunjukkan tambang batu bara terbesar yang ada di Indonesia, yaitu di Kalimantan Selatan, tepatnya berada di daerah Tanjung, Kabupaten Tabalong. Tayangan ini menunjukkan tentang aktivitas sebuah pabrik tekstil sehingga menghasilkan lembaran-lembaran kain. Beberapa contoh pada tayangan tadi menunjukkan Indonesia memiliki produk-produk unggulan komoditas ekspor yang dapat dijadikan sumber penerimaan devisa bagi negara. Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah merupakan pemasok komoditas dunia. Komoditas unggulan ekonomi Indonesia yang dapat memberikan kontribusi bagi pasaran dunia antara lain hasil pertanian berupa beras, hasil perkebunan minyak sawit, karet, kopi, kakao, cengkeh, dan rempah, hasil tambang, timah, batu bara, emas, tembaga, nikel, bauksit, biji besi, dan hasil industri adalah tekstil dan kertas. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. 1. PT Freeport Indonesia. Kegiatannya adalah menambang, memproses, dan mengeksplorasi biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di dataran tinggi Kabupaten Mimika, Papua. Perusahaan ini memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, perak ke seluruh dunia. Kontribusi dan peran PT Freeport bagi Indonesia. 1. Menyediakan lapangan kerja. 2. Menanam investasi. 3. Perusahaan ini telah membeli barang dan jasa domestik. 4. Memberikan kontribusi pajak, dividen, dan pembayaran royalti terhadap pemerintah Indonesia. 5. Keuntungan finansial langsung ke pemerintah Indonesia. Dan 6. Pengelolaannya memperhatikan AMDAL. 2. Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN. Perusahaan perminyakan ini telah membangun kilang minyak di beberapa tempat di Indonesia. Kilang minyak adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk lain yang menjadi bahan baku industri petrokimia. Beberapa contoh kilang minyak di Indonesia. 1. Kilang Pangkalan Brandan di Sumatera Utara. 2. Kilang Dumai Sei Pakning di Riau. 3. Kilang Cilacap di Jawa Tengah. 4. Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur. 5. Kilang Kasim di Sorong, Papua. 6. Kilang Balongan di Indramayu, Jawa Barat. Dan 7 adalah Kilang Cepu di Jawa Timur. Pusat keunggulan ekonomi Indonesia yang ketiga adalah batik. Batik merupakan salah satu keunggulan ekonomi Indonesia yang mampu menembus pasar internasional. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik adalah salah satu contoh ekonomi kreatif. Beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas masing-masing daerah. Coraknya tidak sama tergantung kebudayaan daerah. Batik yang terkenal dari Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan. Terdapat 3 teknis membatik, yaitu 1. Batik tulis, 2. Batik cap, dan 3. Batik lukis. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. 1. Migrasi penduduk. Perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya alam yang dimiliki setiap negara atau wilayah menyebabkan setiap negara dan wilayah itu memiliki keunggulan ekonomi yang mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Pergerakan itu mencakup pula pergerakan sumber daya berupa barang dan komoditas antar wilayah atau negara. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Alasan perpindahan penduduk yang utama adalah alasan ekonomi. Mobilitas penduduk ada yang bersifat sementara dan tetap.
Mobilitas penduduk sementara ada dua, yaitu komutasi dan sirkulasi. Mobilitas yang sifatnya menetap atau permanen disebut migrasi. Migrasi penduduk ada dua, yaitu migrasi internal dan internasional. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dalam satu negara. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk antar negara. Migrasi internal di Indonesia ada dua, yaitu urbanisasi dan transmigrasi. Penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan. 2. Transportasi. Kegiatan transportasi lebih berkembang dengan adanya pusat keunggulan ekonomi sebab mobilitas penduduk barang dan jasa akan lebih intensif. Mobilitas penduduk tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana prasarana transportasi yang memadai. Pada tayangan ini menunjukkan mobilitas penduduk yang menggunakan transportasi darat. Pada tayangan ini menunjukkan mobilitas penduduk yang menggunakan transportasi laut. Sedangkan pada tayangan ini menunjukkan mobilitas penduduk yang menggunakan transportasi udara. 3. Lembaga sosial ekonomi. Keberadaan pusat keunggulan berkaitan dengan bermunculannya lembaga sosial ekonomi. Contoh, sumbangan PT Freeport Indonesia untuk masyarakat Papua, terutama warga yang ada di sekitar area pertambangan perusahaan di Mimika, dengan membangun lembaga pengembangan masyarakat Amungme dan Komoro, sebuah lembaga nirlaba yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport. Tayangan ini menunjukkan contoh lembaga sosial ekonomi kemitraan dengan PT Freeport Indonesia di Papua. 4. Pendidikan. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga ahli dan terampil. Contoh, PT Freeport mendirikan Institut Pertambangan Nemangkawi di Papua. 5. Pekerjaan. Tumbuhnya pusat-pusat ekonomi maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri. Adanya kenaikan jumlah produksi berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga memperluas lapangan kerja. Anak-anak kelas 9 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.